Inilah yang dikatakan oleh Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Apa kata beliau? Setiap makom dari makom yakin membutuhkan ilmu, hal dan amal. 3 itu kata beliau. Ilmu menghasilkan hal, hal membuahkan amal. Apabila hati sudah baik, maka akan tampak amal-amal yang baik pada anggota badannya. Anggota badannya, tangannya baik, matanya baik, pendengarannya baik, langkahnya baik, gitu ya. Yang dipegang juga bagus. Pokoknya seluruhnya akan menjadi baik. Kadang-kadang sepertinya benar yang kita lakukan itu, gitu ya. Tapi sesungguhnya di situ ada cacatnya, ada penyakitnya. Itu kita berharap ya, husnul ahwal, hati kita bagus, lepas dari seluruh penyakit-penyakit ya, yang merusak amal kita. Amal itu tidak semata-mata beramal gitu ya, tapi apa lengkapi, disempurnakan dengan apa? Dengan ilmu. Karena apa? Ilmu itu adalah imamnya, amal itu adalah makmumnya. Banyak kita senang beramal, orang kita ini, bahkan kita kadang-kadang senang beramal, tapi kadang-kadang tidak ada senang nuntut ilmu. Tidak ada senang nuntut ilmu. Ini penyakit yang ya, kadang-kadang pada diri kita, pada banyak orang. Kalau diajak beramal, diajak maco, diajak beramal, semangat itu. Majelis yasinannya rame kita nih ya. Yasinan RT rame, yasinan apa gak rame, beramal. Tapi kalau diajak nuntut ilmu, hadir dalam majelis ilmu, itu sudah menunjukkan bahwa apa? Kadang-kadang kita ya menyepelekan ilmu, lebih mementingkan amal. Padahal gitu ya, tidak akan sempurna amal itu kalau tidak dibarengi dengan ilmu gitu. Maka ada kaitan antara ilmu gitu ya dan amal. Berilmu beda, ada beramal juga tidak ada bagus. Beramal tidak ada pakai ilmu apa lagi gitu ya, sama tidak bagus gitu ya. Jadi amal yang baik timbul dari hati yang baik. Amal yang baik ini perlu kita catat. Ada amal yang baik itu timbul dari hati yang baik. Sedangkan hati menjadi baik dikarenakan ilmu. Tidak akan mungkin hati bisa baik, bisa selamat dari penyakit tadi itu kalau tidak punya ilmu gitu ya. Jadi hati menjadi baik dikarenakan ilmu dan ma'rifat yang diturunkan oleh Allah kepada hati itu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alihi wa azwajihi wa ashabil kiram bismillahirrahmanirrahim wa ikhwani min al-mursalin wa la awliya wa syuhada wa salihin sumila walid wa ila walidina wa walidikum wa ila sayyidil wajahina Allah sulihum wa furu'ihim wa ila sayyidi syekh wa ila al-masam ma'anur islam kaji wa salam yasin wa ila sayyidi syekh Abdul Muhammad al-Jami wa ila sayyidi wa ila syekh asmullah na'afan min fid dar wa nashmul qadir wa ila sayyidina na'afan fi ad-darin wa ila sayyidil Imam Muhammad bin Abdullah Sukandari sahibul hikam wa ila sayyidil Habib Abdullah bin Al-Haddad usul firman fi ad-darin wa ila sayyidina mata'na bi hayafina fi ad-darin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa amamina wa akhwal khalatina wa lima syamasyakhina jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat وعلى كل نية صالحة مقبولة شيء لله ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى سبحوا له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك في الآخرة اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك في الآخرة اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك في الآخرة اللهم إني أصبحت أشرك وأشهد عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا أنت وحدك لا شريك لك ونسأل محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد عظمة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا أنت وحدك لا شريك لك
ونسأل محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد أن عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا أنت وحدك لا شريك لك ونسأل محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد أن عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا أنت وحدك لا شريك لك محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا آمنت بالله العظيم كفرت بالجبة والطاغوت واستمسكت بالعروس كل مسلم الله السميع العليم آمنت بالله العظيم كفرت بالجبة والطاغوت واستمسكت بالعروس كل مسلم الله السميع العليم آمنت بالله العظيم كفرت بالجبة والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى المسلم السميع العليم رضيت بالله رب الإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله رب الإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله رب الإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله توكلت رب العرش العظيم 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 حسبي الله لا إله توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إني أسألك من فجات الخير وأعوذ بك من فجات الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت أنت رب العرش العظيم ما شاء الله كن ما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم من الله على كل شيء قدير وأن الله حاط بكل شيء اللهم إني أعوذ من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها عند ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصل الشأن كله لا تكلني إلى نفسي وإلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم إني أعوذ بك وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غمحر الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غمحر الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غمحر الرجال اللهم اسق العافية في الدنيا والآخرة اللهم اسق العفو والعافية المنفذة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقين وأنت تميتني وأنت حي على كل شيء قدير أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى منة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قرب وخير ما بعده وأعوذ من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قرب وشر ما بعده اللهم أسبب من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك ودك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه
ورب مداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورب مداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه مداد كلماته سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه مداد كلماته سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه مداد كلماته سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه مداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله من السماء لا إله إلا الله عدد ما قبل الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر من السماء الله أكبر عدد ما قبل الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم عدد ما هو خالق له الملك من على كل شيء قدير عدد قدرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك من على كل شيء قدير عدد قدرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له من على كل شيء قدير عدد قدرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بملك الله وعلى آله وصحبه عدد قدرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بملك الله وعلى آله وصحبه عدد قدرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله دائما بملك الله وعلى آله وصحبه عدد قدرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه والثواب سبحانه وتعالى. Belajar dan mengajar, mengambil peringatan, memberi peringatan, memberi kemanfaatan, mengambil manfaat
memberikan faedah, mengambil faedah, mendorong untuk berpegang teguh kepada kitab Allah, berpegang teguh dengan sunnah Rasulnya, berdakwah dan menunjukkan kepada kebaikan karena mengharapkan keridhaan Allah, kedekatan dengannya dan pahala darinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar triyakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul aliyyul azim. Bapak ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Nurul Islam rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurulillah ala ni'amillah. Kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Ahad tanggal 12 Jumadil Awal. Kembali kita dapat meneruskan kajian kitab intisari pengajian Al-Hikam Ibn Athaillah Sukandari. Kita hari ini masuk dalam kalam hikam yang ke-47. Kemudian salat dan salam senantiasa pula kita persembahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, dengan bersama-sama kita mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Sebagaimana biasanya kita mengingatkan bagi yang belum beriktikaf, mari kita melafazkan niatnya sembari menghadirkan niat dalam hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fi sunnati lillahi ta'ala. Dengan saya niat i'tikaf di dalam masjid ini selama saya berada di dalamnya sunnahkan Allah Ta'ala. Qala Syekhul Muallif rahimahullah ta'ala wa ghaffarallahu lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana Allah bi'ilmi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Husnul a'mali nataiju husnil ahwali wa husnul ahwali minat tahaqquqi fi maqamatil inzali. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Husnul a'mali nataiju husnil ahwali wa husnul ahwali minat tahaqquqi fi maqamatil inzali. Husnul a'mali bermula kebagusan amal, kebaikan amal. Nataiju husnil ahwali adalah hasil dari kebagusan keadaan hati. Amal elok itu hasil dari eloknya hati, ya. Wa husnul ahwali minat tahaqquqi fi maqamatil inzali, dan kebagusan keadaan hati adalah sebahagian dari tanda ketetapan yang bertempat dalam kedudukan di hati. Yang dimaksud dengan husnul a'mal, bagusnya amal, adalah amal yang dilakukan lengkap dengan syarat dan adab ubudiyahnya. Nah, penting bagi kita yang beramal, perhatikan syarat-syaratnya, adab-adabnya, karena tiap amal itu punya syarat dan punya adab, gitu. Ada rukun-rukunnya, gitu ya.
Ini perhatikan, jangan sampai kita beramal kemudian meninggalkan adab, syarat, rukun. Itu. Kemudian adab ubudiyah kita kepada Allah. Kita ini adalah hamba Allah, dan mudah-mudahan terus status kita ini menjadi hambanya Allah gitu ya. Dan bukan karena untuk mendapatkan keuntungan yang segera. Jadi beramal bukan supaya dapat keuntungan dengan cepat. Dengan beramal iko dapat iko, dan beramal iko dapat iko. Tidak ada macam itu ya. Dan bukan untuk meraih pahala yang ditunda. Kalau sudah ada, karena kita kata beramal pengen dapat pahala ada. Jadi bukan untuk meraih pahala yang ditunda. Kalau begitu beramal memang semata-mata karena Allah. Walaupun ini perlu proses kita dalam beramal gitu ya. Karena kadang-kadang kita beramal tuh pengen dua itu, pengen cepat dapat apa ya yang dituju, yang diinginkan ya, dan pengen pahala nanti yang belakangan akan kita terima gitu. Kemudian yang dimaksud dengan husnul ahwal, kebagusan keadaan hati, ialah keadaannya selamat dari cacat. Hati kita selamat dari semua penyakit-penyakit hati yang mengotori amal kita. Karena banyak tuh kotoran-kotoran, penyakit-penyakit dalam beramal itu yang ada dalam hati kita. Ada riya lah, ada ujub lah, gitu ya. Macam-macam lagi penyakit-penyakit yang lain yang itu akan merusak amal, gitu ya. Jadi keadaan hati tadi selamat dari cacat dan dakwaan-dakwaan yang hampir menyerupai kebenaran. Kadang-kadang sepertinya benar yang kita lakukan itu, gitu ya. Tapi sesungguhnya di situ ada cacatnya, ada penyakitnya. Itu kita berharap ya, husnul ahwal, hati kita bagus, lepas dari seluruh penyakit-penyakit ya, yang merusak amal kita, gitu ya. Kemudian yang ketiga yang dimaksud dengan at-tahaqquq fi maqamatil inzal, mengokohkan kedudukan pada maqamat, ialah penerimaan hati terhadap ilmu dan ma'rifah yang diturunkan oleh Allah, sehingga hati itu bersih dari keraguan, gitu ya. Jadi amal ya, yang tadi itu kita kerjakan dengan syarat adabnya ya, kemudian hati tadi bagus, selamat dari cacat, gitu ya. Kemudian apa? Dilengkapi dengan ilmu dan ma'rifah, gitu ya, yang diturunkan oleh Allah, sehingga apa? Hati itu betul-betul bersih dari keraguan. Amal itu tidak semata-mata beramal, gitu ya, tapi apa? Lengkapi, disempurnakan dengan apa? Dengan ilmu. Karena apa? Ilmu itu adalah imamnya, amal itu adalah makmumnya. Banyak kita senang beramal, orang kita ini, bahkan kita kadang-kadang senang beramal, tapi kadang-kadang tidak ada senang nuntut ilmu, tidak ada senang nuntut ilmu. Ini penyakit yang ya, kadang-kadang pada diri kita, pada banyak orang. Kalau diajak beramal, diajak maco, diajak beramal, semangat itu. Majelis yasinannya rame kita nih, ada ya. Yasinan RT rame, yasinan apa gak rame, beramal. Tapi kalau diajak tuntut ilmu, hadir dalam majelis ilmu, itu sudah menunjukkan bahwa apa? Kadang-kadang kita ya menyepelekan ilmu, lebih mementingkan amal. Padahal gitu ya, tidak akan sempurna amal itu kalau tidak dibarengi dengan ilmu, gitu. Maka ada kaitan antara ilmu, gitu ya, dan amal. Berilmu tidak ada beramal juga tidak ada bagus. Beramal tidak ada pakai ilmu apa lagi, gitu ya, sama tidak bagus, gitu ya. Jadi tiga hal yang disebutkan di atas, husnul a'mal, husnul ahwal,
tahakkuk fi maqamatil inzal, saling memerlukan antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi amal yang baik timbul dari hati yang baik. Amal yang baik ini perlu kita catat. Ada amal yang baik itu timbul dari hati yang baik. Sedangkan hati menjadi baik dikarenakan ilmu. Tidak akan mungkin hati bisa baik, bisa selamat dari penyakit tadi itu kalau tidak punya ilmu, gitu ya. Nah, jadi hati menjadi baik dikarenakan ilmu dan ma'rifat yang diturunkan oleh Allah kepada hati itu. Inilah yang dikatakan oleh Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Apa kata beliau? Setiap makom dari makom yakin membutuhkan ilmu, hal dan amal. 3 itu kata beliau, gitu ya. Setiap makom, setiap kedudukan, gitu ya, yakin, makom yakin membutuhkan ilmu, hal dan amal. Ilmu menghasilkan hal, hal membuahkan amal. Ilmu dan makrifat atau hidayah yang diturunkan oleh Allah ke dalam hati manusia menjadikan hati itu baik. Hilanglah dari hati itu segala penyakit dan cacat yang tadi kita sampaikan. Bagaimana mungkin kita beramal kalau hatinya tidak ada elok, gitu ya? Bagaimana mungkin ya hati elok kalau tidak ada punya ilmu? Maka kita sampaikan di awal tadi, ilmu ini yang memegang peranan yang utama, gitu ya. Nah, apabila hati sudah baik, maka akan tampak amal-amal yang baik pada anggota badannya. Kalau hatilah baik, anggota badannya, tangannya baik, matanya baik, pendengarannya baik, gitu ya. Nah, langkahnya baik, gitu ya. Yang dipegang juga bagus. Pokoknya seluruhnya akan menjadi baik, gitu ya. Kalau apa? Hatinya sudah baik. Hati baik tadi itu tetap dari ilmu dan makrifah yang diturunkan Allah, gitu. Kan mungkin ya. Hati menjadi baik kalau ilmu dah ada. Kalau hati kotor, amalnya pun akan kotor, gitu. Hatilah yang menggerakkan anggota badan untuk giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita malas ibadah, jangan-jangan hati kita sedang tidak bersih, hati kita sedang kotor, gitu ya. Hati kita sedang lalai, gitu. Sebab apa? Semua anggota badan ini tunduk pada perintah hati. Hati bagaikan raja, sedangkan anggota badan adalah bala tentaranya. Nah, yang jadi raja, pemimpinnya adalah hati. Imam Busiri berkata, wa iza halatil hidayatu qalba nashitat lil ibadatil a'dha. Apabila hidayah turun ke dalam hati, maka anggota badan akan giat beribadah. Kenapa? Kalau hati sudah diturunkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil, pergerakan anggota badan yang zahir menunjukkan kebaikan atau apa? Kerusakan hati. Anggota badan yang zahir tadi itu bergerak itu sesuai dengan keadaan hati. Kalau hatinya baik, maka pendengarannya baik. Tapi kalau hatinya kotor, maka pendengarannya juga kotor. Kalau hati baik, pandangannya akan baik. Tapi kalau hati kotor, pandangannya akan juga kotor. Dan seterusnya. Anggota badan kita ngikuti apa kata hati, gitu ya. Rasulullah bersabda dalam hadis beliau yang maknanya, sesungguhnya di jasad manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah seluruh badannya. Kalau ia rusak, maka rusaklah seluruh badannya. Ala wahyal qalb, gitu ya. Itulah adalah hati. Contohnya apabila hati seseorang benar-benar zuhud dan itu sudah menjadi hal dan maqam pada hati itu, maka tampaklah pada anggota badannya kepercayaan kepada Allah dan bergantung kepadanya
dan kurang bergerak mencari sebab-sebab. Orang tersebut berbeda dengan manusia lainnya. Keindahan hatinya tampak pada anggota badannya. Ia tidak rakus lagi kepada dunia seperti yang lain. Ia selalu percaya dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karena ada sabda Rasulullah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, laisa zuhdu bitahrimil halal wala biidha'atil mal, innama zuhdu an takuna bima fi yadillahi aw saqa mimma fi yadik. Bukanlah zuhud itu dengan mengharamkan yang halal dan bukan dengan menyia-nyiakan harta benda. Zuhud itu ialah apabila yang ada di tangan atau kekuasaan Allah itu lebih engkau percayai daripada apa yang ada di tanganmu. Itu makna zuhud, gitu ya. Bukan dengan mengharamkan yang halal, gitu ya. Bukan juga menyia-nyiakan harta benda, gitu. Tapi apa? Yang ada di tangan atau kekuasaan Allah itu lebih engkau percayai daripada apa yang ada di tangan engkau. Kita kadang-kadang tu apa yang di tangan kita lebih kita yakini daripada apa yang sudah Allah jaminkan, gitu ya. Kalau tidak ada kita pegang belum yakin kau. Padahal Allah sudah menjamin semua rezeki kita. Rezeki hamba itu sudah dijamin Allah, sudah Allah jamin. Tapi kita tidak yakin. Kita lebih yakin kalau sudah kita pegang baru yakin kau rezeki kita. Padahal belum. Kadanglah sampai masuk mulut belum tahu rezeki kita. Gitu. Lah sudah di depan mulut, tinggal nyuap, kadang lepas, kadang tidak jadi, kadang tidak sampai, Kita yakin apa yang ada di tangan kita. Padahal sesungguhnya yang ada di tangan Allah itu yang hendaknya kita apa? Hendaknya kita percaya dan kita yakini. Abu Bakar Siddiq berkata kepada Abu Hasan Asy-Syadzili rahimahullah ta'ala dalam mimpi, ya, Abu Bakar Siddiq berkata kepada Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, apa kata beliau? Alamatu khuruj hubbid dunya minal qalbi badluha indal wajd wa wujudir raha minha indal faqdi. Tanda keluarnya cinta dunia dari hati adalah memberikan dunia itu ketika ada dan merasa tentram bila tidak ada. Itu tanda apa? Keluar cinta dunia dalam diri kita. Kalau apa? Gitu ya. Memberikan dunia itu ketika ada. Ketika ada kita lepaskan, kita bagi, kita keluarkan. Ketika tidak ada kita tentram. Kalau kita terbalik kan, gitu ya. Ketika ada kita pegang, ada kita keluarkan. Ketika tidak ada, gitu ya, kita susah. Ini kita, karena memang belum sampai makom zuhud yang semacam ini. Ya. Lalu bagaimana pertemuan Abu Bakar Siddiq kepada Imam Abu Hasan Asy-Syadzili? Disebutkan bahwa ruh itu tidak mati, yang mati hanya badan kerangka kita. Jadi ruh kita ini tetap hidup, yang mati adalah jasad kita. Jiwanya tetap hidup. Abu Bakar Siddiq berhubungan dengan Imam Syadzili bukan dengan badannya tapi dengan ruhnya. Jadi jangan heran macam mana bisa bertemu Abu Bakar Siddiq zaman Rasulullah, zaman sahabat, sama Imam Syadzili jauh di belakangan. Pertemuan itu bukan pertemuan fisik, ya, pertemuan jasad fisik ini, tapi apa, ya, bertemu ruh, mereka saling mencocoki, mereka bisa bertemu melalui mimpi, gitu, bertemu dalam mimpi. Dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq seperti tadi itu. Kenapa disebutkan dalam hadis ar-arwahu junudum mujannadah, gitu ya. Ruh itu pasukan yang berbondong-bondong. Itu ruh kita itu macam pasukan yang berbondong-bondong. Pama ta'arafa minha i'talab, kalau saling mengenal satu persatu maka apa? Dia akan menyatu, dia ruh-ruh kita ini, gitu ya. Sementara kalau wa matanakara minha ikhtalab, gitu ya, kalau saling bertentangan maka akan berbeda. Maka kita tuh ada yang cocok, ada. Itu berarti ruh-ruh kita itu bertemu itu.
ketika kita kumpul kemudian satu dalam tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya, dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati kita tenang ketika bertemu satu dengan yang lain. Berarti ruh-ruh kita itu sudah bertemu sebelumnya, ada, dia sudah saling kenal, gitu ya. Tapi kalau tidak cocok, dia akan cepat berpisah itu. Nah, itu, gitu ya. Disebutkan apa? Al arwahu junudum mujannadah. Ruh-ruh itu saling, pasukan yang saling berbondong-bondong. Kalau saling mengenal, fama ta'arafa minha i'talab, satu dia. Tapi kalau dia bertentangan maka akan berbeda. Itulah keajaiban ruh, gitu ya. Ada kitab khusus yang berbicara tentang ruh ini, karya Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Kitabnya ada membicarakan masalah ruh ini. Kata ulama, kalau seorang tidur, badannya bersih, jiwanya bersih, tidak ada dendam dengan orang, aku yang berat tuh. Kita tidur tidak ada dendam dengan orang. Biasanya kalau kita tidur ingat-ingat apa kesalahan orang dengan kita, diingat-ingat tuh. Tak bisa tidur kalau tidak ingat dosa orang, gitu kan. Tak bisa tidur kalau tidak ingat apa perbuatan jahat orang pada kita, diingat-ingat tuh. Sejak dari bangun tidur sampai nak tidur tadi, siapa lah yang ngatur aku ya, siapa lah yang nyakitin hati aku ya. Itu kita tuh, ada ya. Jarang kita itu yang apa tuh, yang ketika tidur tuh memaafkan salah-salah orang, gitu ya. Mungkin ada orang salah dengan kita, sudahlah maafkanlah dia, gitu ya. Nah, kalaupun kita salah, sebelum datang malam, kita sudah minta maaf. Sebelum berpisah kita sudah minta maaf, nah, jarang itu. Maka ada satu yang indah ini, yang indah, yang bagus, yang kami ingat betul ya, ketika pernah ngaji, hadir dalam ta'limnya almarhum Datuk Kiai Haji Muhammad Daud Al-Hafiz ya. Beliau dalam satu majelis beliau menceritakan ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin ini sering kita ceritakan juga, bahwa Rasulullah dalam majelis beliau pernah menyampaikan kepada sahabat, kalian ingin tahu tak ya ahli syurga? Ya pengen lah ya tak? Besok yang datang duluan ya di masjid, dia adalah ahli syurga, gitu ya. Nah, kemudian sahabat ya nunggu-nunggu yang datang ya, setelah mereka datang nanti akan datang ini orang ahli syurga. Ketika ditunggu kemudian apa? Datanglah si fulan itu. Si fulan orangnya biasa-biasa be. Tidak seperti ya, nampak zahirnya memang berlebih ya. Hari berikutnya kalau kalian ingin tahu ahli syurga, besok dia datang, gitu ya. Datang lagi si fulan itu sampai 3 hari ya, orang itulah yang datang. Sahabat heran, ada yang heran. Lalu apa? Pengen tahu rahasia si fulan ini apa? Sehingga apa? Sehingga diisyaratkan Rasulullah, beliau adalah ahlul jannah. Lalu minta izin dengan si fulan ini, wahai fulan, aku minta izin pengen bermalam di depan engkau, boleh tak? Bolehlah, ada, boleh. Diizinkan. Akhirnya apa? Tidur di tempat tersebut, dan tidur tak ngamati, memperhatikan apalah amalan istimewa ya si fulan ini ya tak? Apalah amalannya? Begitu dilihat tidak ada yang istimewa, biasalah kita, biasa, tak ada yang terlalu menonjol ya. Sampai apa? Sampai setelah dia tidak ada jawaban ya tak? Terhadap rasa penasarannya ya tak? Kemudian dia bertanya langsung kepada si fulan itu, wahai fulan ya tak? Terima kasih sudah mengizinkan aku ya tak? Menginap di rumah engkau. Sesungguhnya aku menginap ini ada tujuan sebenarnya, ada. Apa tujuannya? Aku pengen tahu apa rahasia engkau, sehingga diisyaratkan Rasulullah bahwa engkau tergolong ahlul jannah, kau penduduk surga. Ada apa amalan istimewa engkau? Yang aku lihat, aku intip, ada yang khusus.
Apa kata beliau? Aku tak ada banyak punya amal, cuma apa, mungkin kata dia, mungkin di hatiku tak ada dendam. Ketika aku tidur, sebelum tidur aku sudah memaafkan semua orang yang pernah menyakiti aku, gitu ya, berbuat ada baik pada aku, sudah aku maafkan. Itulah yang membuat si fulan ini ahlul jannah. Ini mungkin bisa kita belajar untuk menirunya, ya tak? Sebelum tidur kita minta maaf, minta ampun pada diri kita dan kepada kaum muslimin yang lainnya. Kita maafkanlah kalau ada memang mereka berbuat salah, berbuat dosa, mungkin nyakiti kita. Kita ini yang sulit memaafkan. Kalau sudah sakit di hati, kehilangan lamunya, mungkin sampai mati tak dihilang-hilang. Ya tak? Sementara pengen masuk surga, ya tak? Itu yang kita berharap, ya, mudah-mudahan ya kita tergolong orang yang apa, yang mudah ya memaafkan dan mudah memberi maaf, mudah minta maaf dan mudah memberi maaf. Jadi kata beliau ini, kata ulama, kalau seorang tidur badannya bersih, jiwanya bersih, tidak ada dendam dengan orang, semuanya dimaafkan, maka ruhnya berkeliling di alam malakut. Itu ruh akan keliling di alam malakut, lalu bersambung dan bertemu dengan arwah para nabi dan para salihin, gitu ya, bertemu dengan para anbiya, bertemu dengan salihin, gitu ya, dan pulang membawa faedah dan hikmah yang baru dan masih bersih. Sehingga apa, ada sebahagian aulia, para wali, tahu apa yang terjadi dari mimpi yang ia lihat pada malam hari. Ada para wali itu sudah diberi apa, isyarah, sudah diberi bisyarah, ada apa yang bakal terjadi, dia sudah tahu di alam ruhnya, adalah mimpinya, gitu ya. Mimpinya jadi apa, jadi kenyataan. Nabi kita bersabda, nah ini kita baca, bismillahirrahmanirrahim, ru'yal mu'mini juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi seorang mukmin adalah satu bagian dari 46 bagian dari kenabian. Bahkan disebutkan, izaqtarabaz zaman lam takat ru'yal mu'min takzib wa asdaquhum ru'yan asdaquhum hadisa. Apabila sudah dekat kiamat, hampir-hampir mimpi orang mukmin tidak ada yang meleset. Kalau dekat kiamat, mimpi orang mukmin itu kata-kata benar, gitu ya. Yang paling benar mimpinya adalah orang yang paling jujur bicaranya. Itu dalam hadis Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Baik, jadi seorang apabila memiliki harta, maka ia membagi-bagikannya kepada orang lain, menandakan bahwa orang itu tidak suka dunia. Begitupun jika ia tidak memiliki harta, maka ia tidak merasa susah, hatinya tetap tentram walaupun ia tidak punya harta, tetapi ia punya Allah. Abu Hafiz Haddad berkata, baiknya adab zahir timbul dari baiknya adab batin. Karena Nabi bersabda mengenai orang yang bermain dengan jenggotnya waktu salat. Jadi Nabi pernah lihat, ya, lagi salat ada orang yang memain-mainkan jenggotnya, gitu ya. Apa kata Rasulullah? Andai hati orang ini khusyuk, ya, maka anggota badannya juga khusyuk. Ada kaitan berarti antara apa? Ya, antara yang zahir dengan yang batin. Yang zahir bersibuk, berarti apa, hatinya tak ada khusyuk juga, sibuk juga, gitu. Jadi para sufi berbeda-beda mengenai arti zuhud. Masing-masing sufi berbicara menurut perasaan dirinya. Imam Ghazali mengatakan zuhud adalah kosongnya hati dari dunia. Itu kata Imam Ghazali, gitu ya. Hatinya yang kosong dari dunia. Termasuk dunia adalah harta, pengaruh, ingin dipuji dan dihormati. Itu kata beliau, hatinya tidak ada, gitu ya.
Kosong hatinya itu dari dunia, ya. Bukan berarti zuhud itu tidak memiliki harta. Ini kadang salah juga ya, ya. Dikira kalau zuhud itu miskinnya, tidak punya hartanya, gitu. Bukan berarti zuhud itu tidak ada memiliki harta atau kekayaan, tapi dan tidak pula ya masalah harta banyak, gitu ya. Jadi bukan berarti zuhud itu tidak ada memiliki harta atau kekayaan. Tidak masalah harta banyak, asalkan tidak ada ditaruh dalam hati. Yang penting nih, gitu ya. Harta ada tapi tidak ada di hati, gitu ya. Tidak ada masuk dalam hatinya, walaupun dia punya harta mungkin, gitu ya. Nah, belum pasti orang yang tidak memiliki harta itu zuhud terhadap dunia. Jadi bukan berarti orang miskin misalnya dia punya hartanya itu belum berarti juga zuhud. Nah, ini perlu juga kita pahami betul-betul, gitu ya. Jadi zuhud itu bukan berarti tidak ada punya harta, tidak ada kaya, bukan, itu ya. Yang penting hatinya itu nak lepas dari dunia. Walaupun dia punya rumah bagus, kendaraan bagus, tapi hatinya, itu. Ini penting, gitu ya. Jadi kata beliau, belum pasti orang yang tidak memiliki harta itu zuhud terhadap dunia. Bisa jadi walaupun ia tidak punya harta, tapi hatinya penuh dengan kecintaan terhadap dunia. Miskin, hatinya yang dipikir dunia lah. Bagaimana ada zuhud? Gitu. Gitu ya. Yang dipikir harta pagi sampai macam mana ada zuhud? Gitu ya. Bisa jadi orang tadi itu dia banyak harta, banyak apa, tapi tidak ada sedikit pun hatimu terhadap dunia. Itulah yang zuhud, gitu ya. Jadi belum tentu pula orang yang bergelimang harta tidak zuhud kepada dunia. Bisa jadi orang itu banyak hartanya tapi hatinya muak dan jemu terhadap dunia, gitu ya. Jadi banyak para wali yang berdoa untuk mendapatkan kekayaan. Jadi banyak para wali itu berdoa supaya dapat kaya, ya. Seperti apa doa Imam Asy-Syadzili? Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alid dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia di tanganku dan jangan engkau jadikan dunia di hatiku. Perlu itu ditulis besar-besar tu. Ada ya. Ya Allah, jangan jadikan dunia di tangan aku. Ada ya. Kenapa kalau sudah di tangan, ada kaki masuk ke hati, ada. Ada ya. Jangan ada. Ya. Sudah rezeki apa yang dimakan, apa yang dipakai, sudah beda. Jangan masuk dalam hati, ada. Dan jangan engkau menjadikan dunia itu di hatiku, gitu. Hatinya selamat, ada. Kemudian Allahumma wasi' alayya rizqi fi dunyaya wa la tahjubni biha an ukhraya. Ya Allah, luaskan rezekiku di duniaku. Minta luaskan rezeki kita di dunia. Menawar hidup di dunia, ada. Haji nak pakai duit, gitu ya. Nak berinfak, gitu nak pakai duit, ada ya. Nak perlu memang, gitu ya. Jadi minta luaskan rezeki kita di dunia, dan jangan engkau jadikan ia penghalang untuk akhiratku. Jangan jadi pula dia jadi ngalang kita untuk akhirat kita. Bahkan jadikanlah dia untuk apa, investasi akhirat kita, jadi modal kita untuk apa, mendapatkan kebahagiaan akhirat kita, gitu ya. Sedangkan puncak zuhud bagi para sufi adalah mentahqiq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likai la tawsau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kalian tidak sedih atas yang luput dari kalian dan tidak senang dengan apa yang kalian dapat. Yang tidak ada, sudahlah, jangan disusai, gitu ya. Yang dapat, gitu ya, jangan pula berlebihan senangnya, gitu ya. Jadi tetap apa,
tetap kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan ya kita ada orang-orang yang mendapatkan keberkahan dalam hidup kita, keberkahan dalam ilmu kita, keberkahan dalam amal kita, gitu ya, keberkahan dalam rezeki kita, gitu ya, dibersihkan hati-hati kita daripada seluruh penyakit-penyakit, gitu ya, yang merusak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Li khamsatun utfi biha harwal waba'il hatimah al-mustafa والمرتضى وابناهما والفاطمة لخمسة أطفئ بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة لخمسة أطفئ بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة يا لطيفا لم يزل طبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزال طبنا والمسلمين يا ربنا يا ذا العلا بالمصطفى خير الملا ارفع عن الخلق البلا فإنهم دف أجمعين واخمد لنيران الفتن واكفنا كل المحن وجد علينا بالمنن واكفي أذايا المؤذين والقهط ارفع والوبا واجعل إيدانا كالهبا واعمر حمانا والربا وكلنا عونا معين يا لطيفا لم يزل وانظر إلى سلطاننا وانصره نصرا بينا واهلك به أعداءنا واجعلهم في الغابرين واكتب بنا فيما نزل واكتب بنا واصلحنا به واصلح جميع أحزابه وشيد لنا به واصلح أمور المسلمين يا لطيفا لم يزل أجب دعانا ربنا كما وعدت واهدنا ولا تؤاخذ من جنى فأنت بالعفو قامين يا لطيفا لم يزل واغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا واكشف لنا كروبنا آمين رب العالمين يا لطيفا لم يزل ثم
الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين. فاتحة. يا رب كنا أرجو الحلال والشفاء من الأمراض والبلاء والفتن. الله بن علي بن الحسن بن حسن الحدان رسول محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه عدد كلمات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.